Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat ide jualan frozen food dari ubi. Seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Kukus 450 gram ubi hingga empuk. Lalu kalau sudah empuk, selagi masih panas, di sini ubinya akan aku campur dengan 30 gram gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam, lalu haluskan. Di sini menghaluskannya dengan menggunakan sendok juga bisa. Jadi untuk menghaluskannya ini selagi panas ya, supaya lebih gampang, cepat banget untuk halus. Selanjutnya tambahkan 30 gram keju yang sudah diparut. Campur kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan 50 gram tepung maizena, tapi untuk memasukkannya itu bertahap ya. Sedikit demi sedikit dikira-kira, seandainya sudah kalis untuk adonannya, jadi bisa dikurangi untuk takaran maizenanya, karena kadang kualitas daripada ubi itu lain-lain. Nah, di sini karena aku menggunakan ubi madu, jadi untuk 450 gram ubi kukus itu bisa menggunakan 50 gram tepung maizena. Kemudian uleni secara perlahan karena ini panas ya. Jadi hati-hati untuk mengulennya. Lebih baik memang gunakan tangan seperti ini supaya bisa cepat tercampur rata dan juga hingga menjadi kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, lalu akan aku bagi untuk adonan ini masing-masing 30 gram. Satu resep ini menjadi kurang lebih 18 pom-pom ubi ya, atau 18 bulatan. Kemudian akan aku isi di dalamnya dengan menggunakan coklat. Di sini aku menggunakan coklat choco chip. Kalian juga bisa menggunakan coklat batangan yang dipotong-potong, atau sesuaikan aja dengan selera untuk isiannya. Bisa diisi dengan menggunakan keju atau yang lainnya. Lalu bentuk mirip dengan pom-pom, agak bulat lonjong. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, hingga seperti ini. Dan mungkin untuk bentuknya juga sesuaikan aja ya dengan selera. Bisa dibuat bentuk bulat atau mungkin bisa dibentuk bulat lonjong seperti ini. Atau mungkin mau menggunakan cetakan untuk membentuknya juga boleh. Ini aku membuatnya sederhana aja. Setelah semuanya selesai, kemudian siapkan baluran, yaitu tepung panir dan juga 1 butir putih telur. Celupkan terlebih dahulu ke dalam putih telur, kemudian baluri dengan menggunakan tepung panir secara merata. Nah, untuk pencelupnya ini bisa diganti dengan menggunakan air putih ya. Kalau air putih biasa aja, kemudian celupkan ke air putih, baru dibaluri dengan tepung panir. Oke, lakukan semuanya hingga selesai terlebih dahulu. Kalau sudah semuanya dibaluri dengan menggunakan putih telur juga tepung panir. Tepung panir ini biasa juga disebut dengan tepung remah roti ya. Jadi kalau di toko bahan kue banyak dijual. Nah, selanjutnya kalau ingin disimpan di dalam freezer, kalau sudah jadi seperti ini tinggal dimasukkan ke dalam cup seperti ini atau wadah. Ini pas banget ya untuk ide jualan. Jadi menyimpannya di dalam
cup itu sebelum digoreng seperti ini. Bisa di dalam cup mika ataupun wadah seperti ini. Kemudian kalau sudah ditutup rapat lalu simpan di freezer, ini bisa bertahan selama 1 bulan ya di dalam freezer. Nah, untuk harga jualnya silahkan sesuaikan aja sendiri ya dari modal yang kalian keluarkan. Oke, kalau sudah ditutup rapat tinggal simpan di freezer. Nah, aku juga akan berikan contoh yang digoreng ya. Jadi goreng dengan minyak yang sedikit banyak, tapi gunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya tidak gampang merekah ya untuk ubinya ini, karena kan ini menggunakan keju. Jadi kalau pakai keju itu biasanya kalau apinya kebesaran nanti kejunya akan keluar-keluar dan membuat adonan itu retak. Jadi pastikan apinya menggunakan api yang kecil aja saat menggoreng dan hanya 1 kali balikan aja. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan seperti ini ya tampilannya kalau sudah digoreng. Lalu ini aku belah supaya kalian bisa lihat di tengahnya untuk coklatnya itu lumer karena kena panas jadinya melumer ya untuk coklatnya. Aku berikan satu lagi contoh. Untuk teksturnya sendiri sangat lembut seperti ini. Dan untuk rasanya itu gurih dari kejunya dan juga manis dari rasa ubi serta gulanya. Ini mantep banget dan cocok untuk ide jualan frozen food. Untuk sisanya langsung tutup rapat dan bisa disimpan di dalam freezer. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat ide jualan frozen food ala aku. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.